Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Rahayu dengan NIM 856201739. Mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka dari Pokjar Simalungun. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD, yaitunya tentang pengamatan pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau. Alat dan bahannya yaitu alat pertama yaitunya biji kacang hijau. Yang kedua, gelas plastik atau gelas aqua. Yang ketiga, air secukupnya. Selanjutnya, tisu atau kertas saring dan 1 buah gunting. Rendamlah biji kacang hijau ini semalaman. Lipatlah kertas saring ini sehingga lebarnya tinggi dasar sampai leher botol gelas aqua, hingga bentuknya seperti ini. Kemudian kita memasukkan kertas saring ini ke dalam gelas aqua hingga bentuknya seperti ini, dan kita gunting bagian yang berlebih agar terlihat rapi. Setelah itu, masukkan biji kacang hijau di sela-sela gelas aqua. Kita masukkan bijinya sebanyak 6 buah. Setelah ada 6 biji kacang hijau di dalam gelas, kita akan memasukkan air secukupnya. Tujuannya hanya untuk membasahi kertas saring saja. Setelah ini, kita akan melakukan pengamatan tentang pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau selama 2 minggu. Inilah hasil biji kacang hijau yang tumbuh selama 2 minggu. Hingga tumbuh memanjang. Dua, pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitunya tentang pertumbuhan dan perkembangan lalat buah. Yang mana alat dan bahannya adalah yang pertama, botol plastik yang berukuran besar. Yang kedua, tisu. Yang ketiga, pisang. Yang keempat, botol. Yang kelima, sendok dan piring. Yang keenam adalah lalat buah. Langkah selanjutnya, kita haluskan pisang ini terlebih dahulu. Setelah pisang ini dihaluskan, selanjutnya masukkan ke dalam botol. Saya sudah memasukkan lalat buah ke dalam botol dan ditutup dengan plastik yang dikasih karet. Saya sudah menusuk bagian atasnya dengan pentol agar ventilasinya baik. Lalu kita amati lalat buah ini selama 1 minggu. Dan inilah hasil pengamatannya selama 1 minggu. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan pada bunga kembang sepatu, yang mana alat dan bahannya yaitu yang pertama, bunga kembang sepatu. Ada yang berwarna merah dan ada juga sebagian yang berwarna putih.
pisau, yang ketiga envelope atau kaca pembesar, yang keempat pinset, dan yang kelima wadah sebagai alat untuk benang sari. Ini merupakan bunga kembang sepatu dengan bahasa Latin Hibiscus rosinensis. Bunga sepatu ini berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias atau tanaman pagar, juga bahan makanan dan juga sebagai obat. Kali ini kita akan mengamati struktur dari bunga kembang sepatu. Yang ini merupakan kelopak berbentuk trompet yang berwarna hijau muda. Dan ini merupakan mahkota dari bunga sepatu yang berbentuk mahkota tunggal yang berjumlah 5 lembar dan berwarna merah. Dan ini merupakan benang sari yang berwarna merah dan memiliki benang sari yang berwarna kuning dan menghasilkan serbuk sari. Dan ini merupakan bagian dari tangkai putik yang memiliki kepala putik. Dan ini merupakan dasar bunga dari bunga sepatu. Sekarang kita akan mengamati bagian dari kepala sari dengan menggunakan kaca pembesar. Yang bertujuan untuk melihat apakah ada serbuk sari. Dan setelah kita amati, ternyata di bagian kepala sari terdapat serbuk sari yang berbentuk seperti tubuh. Setelah mengamati serbuk sari, sekarang kita akan menghitung jumlah dari benang sari. Sebelum menghitung, kita singkirkan dahulu mahkotanya. Setelah kita singkirkan mahkotanya, inilah bentuknya. Maka langkah selanjutnya, kita akan menghitung benang sari dengan menggunakan pinset. Sekarang langsung saja kita hitung. Setelah saya hitung, jumlah benang sari pada bunga kembang sepatu terdapat 79. Setelah kita amati, benang sari tidak melekat pada mahkota bunga, melainkan pada tangkai putik. Selanjutnya, kita akan membelah bagian dasar bunga sampai ke tangkai putik. Ini sebelum dibelah. Setelah membelahnya, maka bagian dasar bunga sampai ke tangkai putik. Seperti ini bentuknya. Ini merupakan ovarium dan di dalamnya terdapat bekel biji.